Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. I'm Bidaryani and my friend Fadil Julianto who will present the material on conditional sentence type 2 and 3. Last week we learned about conditional sentence type 0 and 1 group intent. In those types, we discussed assumptions about something that might happen, while in type 2 and 3, we talk about something that is not likely to happen. However, in some articles and videos I watched, there are explained stating that type 2 might still happen, but with very little possibility. Without further ado, let me hand it over to my friend to explain type 2. Okay, conditional sentence step 2 expresses a condition that is unlikely or impossible to be fulfilled in the present or future. Describe hypothetical or unreal situation, yang dimana ini menyatakan kondisi yang tidak mungkin terpenuhi di masa kini atau masa depan, dan menggambarkan situasi hipotesis atau hayalan yang tidak nyata dengan pattern atau rumus if plus simple past, would, could plus base form. Lalu ada contoh atau example. Yang pertama adalah if I didn't have a meeting tomorrow, I would cancel our plans. Yang dimana sesuai dengan formulasi tadi menggunakan if simple past, lalu would, dan selanjutnya adalah base form. Contoh yang kedua adalah if the movie was interesting, I would watch it again. Sama seperti yang pertama, menggunakan if simple past, lalu would, dan selanjutnya adalah base form. Yang ketiga, if he spoke Mandarin, he would communicate easily with her Chinese colleagues. Sama seperti yang pertama dan kedua, menggunakan if simple past, lalu would, dan selanjutnya adalah base form. Sama juga dengan 4 dan 5. Mungkin lanjut ke type 3. Okay, the next material. In this conditional sentence type 3, we use for expresses regret or a situation that didn't happen in the past, and also describes an unrealized possibility due to a past unrealized action. Jadi teman-teman, di sini pada tipe yang ketiga berbeda dengan tipe yang kedua sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya sendiri. Jadi pada tipe ketiga ini biasanya digunakan untuk menyatakan penyesalan atau situasi yang tidak terjadi di masa lalu. Nah, dia juga tuh untuk menggambarkan kemungkinan yang tidak terwujud karena tindakan yang tidak terjadi di masa lampau. Nah, karena kemungkinan yang tidak terwujud, yang tidak terjadi di masa lampau, dia kan karena ada suatu hal, nah jadi dia bilangnya tuh sekarang, jika dulu dia begitu, pasti dulu dia begini. Nah, jadi itu kayak menyatakan sebuah penyesalan. Mungkin daripada teman-teman semua sudah paham konteks dari si penyesalan tersebut. Oke, the patternnya tuh we use if plus past perfect, would or could plus have plus past participle. Jadi di sini sendiri merupakan rumus umumnya atau formula umumnya. Nanti bisa kita ubah sesuai dengan konteks kalimatnya. Bisa kita menggunakan, misalkan di sini
kita menggunakan kalimat yang if negatif, main clause negatif bisa. If positif, main clause positif bisa. If positif, main clause negatif bisa. If negatif, main clause positif bisa. Nah, jadi bisa juga kita pakai WH question dengan cara mengubah sesuai yang kita telah pelajari sebelumnya tentang WH question. Nah, nanti kita tinggal mengikuti rumus umumnya yang ada di sini. Oke, masuk ke example. Oke, the number one, if she hadn't missed the bus, she wouldn't have arrived late to the meeting. Nah, jadi pada bagian pada nomor 1 ini, if kita mengikuti rumus if, nah she hadn't missed the bus itu tuh merupakan past perfect. Nah, jadi setiap bisa saya bilang kalimat setelah if ini harus past perfect bentuknya. Nah, kemudian diikuti dengan would have atau could have. Nah, di sini kita menggunakan wouldn't have. Nah, berarti kalau ada not-nya bisa kita semua tahu bahwa ini merupakan kalimat yang negatif. Kalimat negatif. Nah, jadi setelah would have kita menambahkan kalimat past participle. Nah, jadi past participle-nya di sini arrive-nya jadi she arrived late to the meeting. Nah, ditambah yang wouldn't have, jadi she wouldn't have arrived late to the meeting. Nah, ini sudah sesuai rumus ya. If, itu if, she hadn't missed the bus, itu past perfect. Wouldn't have, itu wouldn't have sesuai rumus, tapi ini negatif, pakai not. Nah, kemudian she arrived late to the meeting, past participle-nya untuk arrive-nya. Jadi, she wouldn't have arrived late to the meeting. Nah, kemudian number 2, sama seperti yang di awal, kita di sini tidak menggunakan kalimat yang negatif, tetapi yang positif. If I had studied computer science, I would have developed my own app by now. Nah, jadi di sini setelah if tadi kita menggunakan past perfect lagi, yang if I had studied computer science. Nah, kemudian diikuti will have. Nah, kita di sini menggunakan will have juga. Nah, jadi ditambah dengan past participle. Nah, kita memakai develop. I develop my own app by now. Nah, kalau digabungin dengan will have, I would have developed my own app by now. Nah, ini untuk contoh 1 dan 2 itu tuh dengan urutan yang sama seperti rumus yang di awal. Yang if past perfect, would or could plus have plus participle. Nah, sama seperti kelompok sebelumnya, kita tuh juga bisa membalikan kalimat ini. Yang awalnya itu if clause terlebih dahulu, baru main clause, kita bisa membuatnya main clause, main clause terlebih dahulu, baru if clause ditulis. Nah, contohnya seperti yang number 3, I would have met you at the airport if I had known your flight schedule. Nah, jadi di sini yang pertama kali ditulis itu ada main clause-nya. Main clause-nya apa? Di sini main clause-nya itu ada I would have met you at the airport. Nah, jadi kita di sini menggunakan would have juga. Nah, yang past participle-nya made. Jadi kalau digabungin I would have met you at the airport. Nah, masuk ke if clause-nya, if I had known your flight schedule. Nah, setelah kata if tadi, itu tuh ada past perfect. Nah, kemudian untuk number 4, sama seperti number 3, yang membedakannya hanya di sini kita menggunakan negatif. Jadi, I wouldn't have received the scholarship if I hadn't applied for it. Number 3, sama juga, she would have saved the job offer if the salary have been higher. Nah, jadi di sini kita bisa membuatnya tuh mau if clause dulu atau main clause terlebih dahulu. Jadi bebas dari teman-teman mau menggunakan yang mana. Kemudian terkait past perfect atau past participle. Jadi sebelumnya kita
mungkin daripada teman-teman semua sudah pernah mempelajari 16 tenses. Jadi di sini kami tidak memperdalam lagi terkait dengan tenses tersebut. Jadi mungkin teman-teman yang ada mungkin bisa dibilang lupa atau tidak ingat sama sekali bisa diperdalam lagi bagian tensesnya. Oke. Next slide. Okay. So, how is it, everyone? Do you understand the explanation we provided earlier? Perhaps our explanation may still have some shortcoming, but if you want to deepen this material, feel free to explore other search or directly ask the teacher. Okay, do you have any question, everyone? There are still many things we need to improve. We apologize for any shortcomings. Okay, nothing. So, this slide, before. So, jadi teman-teman, saya pikir untuk menyimpulkannya kita boleh menyimpulkan sama-sama. So, what conclusion can you draw from the difference between these two types, conditional sentence type 2 and 3? Anyone can answer? Difference of the conditional sentence type 2 and 3. Anyone can answer? No. Oke. Marilah kita mungkin bisa jawab sama-sama. Nah, di sini penjelasan, balik ke slide tadi untuk mengetahui perbedaan. Yang pertama, slide tipe 2. Nah, jadi pada tipe 2 ini sendiri, kita itu tuh kan di sini ceritanya tuh sama-sama membahas masa lalu nih. Nah, jadi karena sama-sama membahas masa lalu, kita nih kadang bingung. Ini dipakai saat apa sih? Bukannya sama-sama masa lalu. Nah, jadi untuk pada tipe conditional sentence type 2 ini, dia itu tuh menyatakan kondisi yang tidak terpenuhi di masa kini. Nah, jadi misalkan simpelnya aja ini, kenapa aku jika dulu aku begini, pasti sekarang aku begini atau masa depannya begini. Tapi kenyataannya dia dulu tidak begitu. Gimana teman-teman? Sudah bisa masuk belum? Misalkan jika dulu dia rajin belajar, maka sekarang dia sudah juara kelas gitu. Tapi kenyataannya dia tidak rajin belajar. Jadi dia tidak juara kelas. Paham tidak? Paham. Yes, ma'am. Yes. I have question. Ya. Kok Dwi Jaka? Dwi Jaka Sakwati. Aku ada pertanyaan nih. Kedua itu Maaf, jangan terlalu cepat. kalau kondisi kedua. Tolong. Itu kecilin suara atau mantul. Iya, Mat. Jadi kalau kondisi kedua kita menyatakan sesuatu di masa lalu yang kayaknya tidak akan bisa terjadi di masa depan. Kalau kondisi ketiga itu kan seperti menyatakan penyesalan, regret. Lah, itu kan maknanya sama. Kalau bisa menyatakan kondisi yang tidak bisa dipenuhi akibat terjadi masa lalu untuk terjadi di masa depan. Apakah sama dengan regret? Hampir mirip. Tolong jelaskan. Kalau mereka kan lebih tepatnya ke regret. Kalau misalnya contohnya, kalau saya belajar lebih rajin, saya akan lagi ke UI misalnya. Itu kan termasuk regret. Apakah ada yang ngebedain antara regret? Kalau regret kan kita tahu, jika saya rajin belajar, saya bisa naik kelas.
Itu lebih ke regret atau tipe 2? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Layenza untuk pertanyaannya. Nah, jadi di sini kita kan mau membahas bersama-sama terkait perbedaan tipe 2 dan tipe 3. Cuman saya sudah terpotong pada tipe yang kedua. Jadi untuk tipe yang ketiga saya belum kayak kalau untuk secara simpelnya belum menjelaskan perbedaan simpelnya gitu biar terlihat benar. Jadi tidak secara bahasa buku gitu. Nah, jadi itu kan tipe 2 tadi. Misal saya, jika saya belajar, jika saya dulunya belajar lebih rajin, maka saya yang sekarang ini pasti akan pintar. Nah, itu untuk tipe kedua. Nah, untuk tipe ketiga ini sendiri, biasanya tuh kita gini, penyesalannya gini. Jadi, jika dulu saya rajin belajar, dulu itu tuh kan dulu. Saya rajin belajar, pasti dulu juga saya juara kelas. Nah, jadi untuk main clause-nya itu juga berada di zaman yang lampau. Tapi kenyataannya dia tidak juara kelas. Nah, jadi dia tidak juara kelas, otomatis karena dia tidak juara kelas, dia pasti juga tidak rajin belajar. Simpelnya begitu. Untuk simpelnya. Jadi bagaimana teman-teman masih susah dipahami atau tidak? Oke guys, saya akan membantu sedikit. Saya paham tipe kedua dan tipe ketiga. Untuk tipe kedua itu kondisinya di masa lalu. Kalau saya tidak rajin belajar, maka saya tidak akan bisa masuk UI. Itu penyesalan di masa lalu yang kejadiannya tidak akan bisa terjadi di masa depan. Misalnya, kenal tuh. Kalau saya kemarin, kalau saya dulu rajin belajar, maka saya akan bisa masuk UI. Karena akan. Mungkin kalau akan setelah penyesalan itu kan ada kondisi sekarang atau masa depan. Itu tipe kedua. Kalau tipe ketiga itu dia penyesalannya jikanya itu dia pas waktu lampau, maka gimana ya? Maka akibat dari jika ini sudah terjadi masa lampau. Sebagai contoh ke berapa itu di tulisan? Jika saya bisa belajar coding, maka saya tidak bisa bikin aplikasi dari dulu. Seperti jikanya itu terjadi di waktu lampau, maka akibatnya juga terjadi di waktu lampau. Itu tipe ketiga. Kalau tipe kedua, jikanya itu dia lampau, maka itu dia terjadi di sekarang atau di masa depan. Kurang lebih seperti itu. Contoh ketiga itu ya saya tadi, penyesalannya, akibat penyesalan itu ketika saya dari dulu belajar coding, maka dari dulu saya bisa membuat aplikasi sendiri. Dia tuh perfect kalau setelah itu kejadian masa lalu, tapi ada hubungan dengan sekarang. Itu tipe ketiga. Kalau tipe kedua itu lebih tepatnya gimana itu? Dia penyesalannya itu kalau dia rajin belajar, maka dia akan bisa masuk. Dia akan atau saya akan masuk UI. Jadi penyesalan itu tulisan maka itu akibat dari jikanya terjadi masa sekarang atau masa depan. Itu yang kedua. Kita jelas belum guys? Ya sudah. Terima kasih Ramadhanza. Ada yang kurang paham enggak? Tolong tanya Bella. Jangan sampai nilai di bawah 50. Ya, terima kasih kepada Saudara Layenza. Gimana teman-teman? Masih ada yang kurang paham? Kalau misalkan sudah paham, kita akan masuk ke sesi latihan. Ini nih latihan sama-sama biar kita sama-sama paham terkait materi yang sudah kami sampaikan kepada kalian. Atau langsung masuk saja ke latihan. Bentar, boleh minta tolong arahin ke rumus enggak? Rumus yang ada ini. Anak yang type 2 juga Pidan, tolong. Dah, makasih.
Oh, sorry, Padi loh. Sorry. Okay, so if you understood, let's test our understanding a bit. Okay, please, slide exercise, Fadil. Okay, the number one, we, blah, 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 indoors event, blah, 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 tomorrow. So, here we use conditional sentence type 2. Anyone can answer? Will. We will stay indoors if it will rain tomorrow. Sebentar, boleh suaranya lebih diperjelas lagi, maaf. We will stay indoors if it will rain tomorrow. Oke, terima kasih Rahmat Layenza. Nah, jadi di sini untuk nomor satunya sesuai dengan rumusnya tadi kan, formulanya, karena di sini untuk soalnya masih dalam kategori mudah juga, sesuai dengan rumusnya, boleh kalian balik lagi ke rumusnya. Nah, di sini kita tuh yang tipe 2 menggunakan if, setelah itu kan simple past. Nah, simple past. Nah, kemudian langsung diikuti dengan would or could best form. Nah, masuk ke soal. KM, jalan KM. Nah, di sini kita untuk we-nya itu kan termasuk main clause-nya. Nah, jadi karena dia main clause-nya, di sini kita menggunakan would or could best form. Nah, jadi karena kita menggunakan itu, otomatis untuk jawabannya tuh pasti kita menggunakan would. Nah, diikuti dengan best form. Jadi yang teman-teman di sini tahu nggak apa itu best form? Belum tahu. Form terbaik. Bentuk masa lampau. Nah, jadi best form itu merupakan kalau di ibaratnya di sini kita kan stay ini kan verbnya. Nah, ada namanya best form, past participle. Nah, itu tuh best form tuh kata memang awalnya itu tuh kata dasarnya gitu. Misalkan now itu kan emang kata dasarnya nggak ada nggak ada noun kan nggak ada. Itu tuh kalau best formnya itu now. Jadi ya mungkin pada dari teman-teman nanti boleh dicek kembali terkait dengan best form tersebut. Jadi bisa dibilang P1-nya gitu. Nah, jadi main clause di sini kita harus menggunakan would. Nah, we would karena best form kita tetap stay. We would stay indoors. Jadi gimana teman-teman? We would stay indoors if it. Nah, di sini masuk ke klausa if. Nah, jadi klausa if ingat klausa if ini untuk rumusnya tuh if plus simple past. Nah, jadi bagaimana cara kita mengubah it blah blah it rain tomorrow ini menjadi simple past. Nah, jadi kalau dari teman-teman sendiri apa nih yang menjadi bentuk it's rain tomorrow ini simple past? Benar, Rahman. Jadi untuk if diikuti simple past, jadi rain-nya kita ubah menjadi untuk tulisannya rained karena dia simple past. Nah, untuk kalian yang kurang mengerti, jadi kalian nanti bisa cari lagi terkait rumus-rumus tenses yang ada 16 itu ya teman-teman. Nah, jadi if it rain tomorrow, tapi tulisannya rained karena dia simple past.
Jadi untuk jawabannya, we will stay indoors if it rain tomorrow. Rainnya tulisan. Jadi gimana teman-teman untuk number one? Oke, terima kasih teman-teman. Jadi kita masuk ke soal yang number two. Nah, ini sama seperti number one. Kita mengikuti rumus. Jadi di sini bedanya kita menggunakan if clause terlebih dahulu. Nah, di sini kalau if clause dampingannya kan sama simple past. Nah, jadi if she knows about the concert, kalian ubah menjadi simple past. Apa yang berubah? Jadi apa? If she knew about the concert, she would come. Ya, terima kasih Lenza. Dan correct. Jadi benar yang Lenza katakan, if she knew about the concert, she would come. Nah, jadi gimana teman-teman, mudah kan? Mudah sekali. Jadi pada bagian main clause-nya kalian cuma menambahkan would saja. Pada bagian if-nya tinggal kalian ubah kalimatnya jadi simple past. Nah, terus number three. Wah, this is conditional sentence part 3. Masuk ke conditional sentence yang ketiga. Di sini if clause yang terlebih dahulu. Now rumusnya if past perfect, would or could plus have plus past participle. Nah, jadi number 3, if I sebentar. Nah, yang menjadi sandingan dari si if-nya di sini past perfect. Nah, kembali lagi kepada kalian karena di sini kita lebih tidak memperdalam tendensinya. Jadi kalau bagi kalian yang sudah lupa atau tidak ingat, boleh nanti memperdalam lagi terkait dengan tendensi yang digunakan. Nah, jadi kita menggunakan past perfect. Jadi setelah if-nya, jadi kalau past perfect biasanya itu identik dengan apa? Ada nggak yang tahu? Kata kerja kedua. Ketiga. Alright. Kalau perfect itu verb ketiga. Iya, terima kasih Lisa. Dari story. Nah, jadi kita menggunakan past perfect. Biasanya kalau past perfect rumusnya tuh biasanya ada verb 3 ditambah have-nya. Have verb 3. Jadi untuk jawaban nomor 3 itu if I had, jangan lupa had. No, it was your birthday. Nah, di sini main rumusnya pakai past participle. Jadi biasanya tuh pakai verb 3. Nah, jadi setelah rumusnya jangan lupa ditambah dengan would have-nya. Nah, I would have bought again. Jadi untuk jawabannya if I know it was
consequences, bla 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 bla. That decision. Nah, di sini ada kalimat negatifnya. Jadi kita menggunakan if they do, ada udah buka jawabannya. Oke, langsung saja untuk jawaban nomor 5 itu karena memakai pas PP, jangan lupa menambahkan pakai hair plus no-nya kita ubah menjadi portray. If they had known the consequences they, nah di sini tambahkan wouldn't, karena kita menambahkan no-nya itu bersamaan dengan bukan would have not, tapi would not have. Ingat itu prepositionnya made that decision. Jadi if they had known the consequences, they would not have made that decision. Oke, baik. Terima kasih. Saya alihkan kepada Fadil Julianto. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari kami berdua. Thank you for the opportunity given to us to explain this material. There are still many things we need to improve. We apologize for any shortcomings. Terima kasih kawan-kawan telah memperhatikan penjelasan dari kami. Sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kasih di Adli. Terima kasih teman-teman, dan mungkin nanti kalau ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan sama Fadil. Terima kasih teman.